Bab 1. A. Latar belakang perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ tubuh, dan sistem yang berkembang sedemikian rupa perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Aspek-aspek perkembangan individu meliputi fisik dan intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Intelektual, kecerdasan atau daya pikir merupakan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Sosial, setiap individu selalu berinteraksi dengan lingkungan dan selalu memerlukan manusia lainnya. Emosi merupakan perasaan tertentu yang menyertai sikap, keadaan, atau perilaku individu. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Moralitas merupakan kemampuan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip normal. Agama merupakan kepercayaan. Baik, saya akan menyampaikan pertumbuhan mencakup hal-hal kuantitatif dan kualitatif. A. Perubahan-perubahan terjadi secara berangsur-angsur dan ada yang melalui pergantian sehingga memungkinkan tumbuh kita untuk tetap bertahan. Pertumbuhan terjadi secara berangsur-angsur, mengimbangi bagian-bagian yang hilang agar dapat berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya, anak-anak bertumbuh tinggi maupun berat badannya, ia bertahan, tumbuh walaupun bagian-bagian yang hilang atau terbuang dalam bentuk urin. B. Pertumbuhan terus terjadi melalui perkembangan dan integrasi sel dari jaringan yang berbeda dengan kapasitas fungsional khusus untuk aktivitas internal dan tidak tampak. C. Kematangan adalah proses pertumbuhan yang mengubah organisme dalam arti mengganti dan menolak apa yang dipelajari dan diperoleh sebelumnya untuk dapat menggantikan atau menyesuaikannya. 3. Pertumbuhan adalah proses yang berkeseimbangan dan terjadi secara teratur. Semua dimensi pertumbuhan terjadi secara teratur dan dalam urutan yang dapat
diramaikan walaupun prosesnya terjadi secara reguler dan teratur, hasilnya tidak seragam. Karena pertumbuhan merupakan proses berkeseimbangan dan teratur, kita dapat mengenal pola pertumbuhan bagi kebanyakan anak-anak. 4. Pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat ketentuan arah. Pada awal pertumbuhan, bayi pada manusia, seperti juga spesies binatang, tumbuh bagian kepala yang kompleks dan besar, sedangkan pada masa pertumbuhan bayi yang pesat terdapat bagian badan. Sedangkan pada manusia kanak-kanak, pertumbuhan yang pesat terdapat pada bagian kaki. 5. Tempo pertumbuhan tidak sama. Pada setiap anak terdapat variasi umur dalam mencapai jenjang pertumbuhan. Karena kecepatan menjalani kehidupan antara seseorang lainnya berbeda dalam menggunakan setiap ukuran tentang pertumbuhan dan kematangan fungsional variasi anak-anak yang sesuai. 5. Aspek-aspek yang berbeda dari pertumbuhan berkembang pada waktu kecepatan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai bagian tubuh tumbuh pada waktu kecepatan yang berbeda, serta mencapai titik maksimal pertumbuhan yang berbeda dari seluruh siklus kehidupan. 7. Kecepatan dan pola pertumbuhan dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ialah nutrisi. Selain mempengaruhi pertumbuhan, nutrisi juga mempengaruhi pencapaian kedewasaan. Anak yang makannya tidak bergizi dapat dirancang mempercepat pertumbuhannya dengan memperbaiki gizinya. Dalam keadaan kelaparan, pertumbuhan akan dapat terhambat dan puber akan tertunda. Tetapi, jika kelaparannya itu berakhir dengan memakan makanan yang semestinya, maka pertumbuhannya akan berlangsung dengan semestinya pula. Dapat tidaknya seseorang mencapai kurva pertumbuhan yang normal itu tergantung jangka waktu dan keparahan malnutrisi yang dialaminya. Pertumbuhan juga dapat dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan lingkungan. Pertumbuhan, kesehatan, dan kemampuan mental juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh nutrisi awal. Di daerah-daerah terbelakang dan serba kekurangan, pertumbuhan anak tidak hanya lambat pada anak dan remaja, akan tetapi akan meningkatkan tingginya tingkat kematian kepada anak. Faktor emosional juga dapat mempengaruhi pertumbuhan. Faktor-faktor intrinsik yang saya jelaskan di atas sangat mempengaruhi proses pertumbuhan yang terjadi pada saat siklus kehidupan. Dr. Randus Winnick telah mendemonstrasikan bahwa pemecahan sel akan berhenti pada waktu yang sama, baik pada anak yang nutrisinya baik maupun nutrisinya tidak baik. Malnutrisi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan otak. Bila anak yang baru lahir itu kekurangan makanan ASI atau penggantinya, secara serius ia mengalami kekurangan nutrisi dan ia akan memiliki 20% lebih sedikit memiliki kekurangan sel-sel otaknya dibandingkan dengan yang normal. 8. Pada perkembangan dan pertumbuhan terhadap masa-masa sulit. Pada siklus kehidupan seseorang individu mungkin menghadapi masa-masa sulit. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa berbagai gangguan yang terjadi pada saat perkembangan pertumbuhan akan mengakibatkan akibat yang sama. Tetapi gangguan yang terjadi pada tahap perkembangan yang berbeda akan menghasilkan akibat yang sangat berbeda pula. Dr. Randus Winnick telah menekankan bahwa 45 bulan pertama adalah masa perkembangan yang paling kritis, karena pertumbuhan yang paling pesat ialah otak di dalam lahir dan berlanjut setelah lahir dengan transisi pada saat sel membela dan sel akan tumbuh mulai membesar. 9. Pada suatu kecenderungan organisme untuk menggapai potensi perkembangan yang optimal. Meskipun pertumbuhan seseorang banyak dipengaruhi oleh genetik, pertumbuhan anak secara individual ditentukan oleh potensi genetik maupun kondisi lingkungan. 10. Setiap individu mempunyai tumbuh caranya dengan yang unik. Walaupun bayi-bayi itu nampaknya sama, akan tetapi mereka itu mempunyai perbedaan seperti telapak kaki, warna rambut, warna mata. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang hakikat pengalaman belajar. Belajar yang didefinisikan sebagai perubahan perilaku mencangkup pertumbuhan yang efektif, motorik, dan kognitif yang tidak dihasilkan oleh sebab-sebab lain. Misalnya, perilaku yang berubah karena kelelahan obat-obatan atau kematangan tidak dianggap sebagai belajar. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai teori belajar agar lebih memahami tentang cara manusia belajar, diantaranya dikemukakan oleh Bendura 1969 Bandung, menjelaskan sistem pengadilan perilaku yaitu 1. Stimulus kontrol, yaitu banyak perilaku manusia yang muncul di bawah pengendalian langsung dari peristiwa-peristiwa stimulus eksternal. Kegiatan-kegiatan refleks seperti bersin, bernafas, mengedipkan mata dikuasai oleh stimulus eksternal. 2. Yaitu outcome control, adalah perilaku yang manusia dilakukan ditentukan untuk mencapai hasilnya. Bila orang bekerja untuk memperoleh ketenaran dan kebahagiaan dan persahabatan, maka dapat dikatakan bahwa perilakunya itu dikendalikan oleh hasil yang dicapai. 3. Symbolic control, adalah suatu hal yang lebih penting lagi mengenali perilaku manusia, ialah pertimbangan. Dalam situasi tertentu, perilaku itu dikendalikan oleh rangsangan dari luar maupun hasil yang dicapai. Beberapa ide umum tentang pengalaman belajar. Yang pertama, keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang amat penting terhadap pembelajaran. Yang kedua, suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugas dan menanggung resiko. Yang ketiga, pengarahan strategis yang mendalam dapat dipergunakan namun sangat tergantung kepada beberapa aspek, misalnya usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat, pada umumnya pembelajaran cenderung berpengaruh pada hal-hal khusus, seperti menghargai pendapat orang lain, mampu menilai mana yang bagus. Akan melanjutkan presentasi dari Naura Faiza. Baik, C. Kaitan perkembangan dengan pengalaman belajar. Pengalaman belajar seseorang sangat erat kaitannya dengan gaya belajar. Cara belajarnya yang dipengaruhi berbagai variabel, yaitu seperti faktor fisik, emosional, dan lingkungan. Sebagian orang, misalnya, bisa belajar di tempat yang sejuk, sedangkan yang lain di tempat yang sejuk bisa memfaktorkan mata ngantuk. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pada awal pengalaman belajar, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu bagaimana menyerap informasi dengan mudah. Apakah auditoria, yaitu belajar melalui
pendengaran, ataupun kinestetika, yaitu belajar melalui gerak dan sentuhan, seperti pepatah Cina kuno yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang bunyinya, saya mendengar, maka saya lupa. Saya melihat, maka saya ingat. Saya melakukan, maka saya memahami. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian penjelasan dari kami semua. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.